Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri Surabaya Koridor 2 dari Dharma Park menuju ke Kayun. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Feeder ini itu sebenarnya memulai perjalanannya itu di PNR Maijen Sungkono, tetapi aku ini memulai perjalanan dari Dharma Park. Karena tadi ketika naik Trans Manggi itu kelewatan ya, seharusnya turun di Maijen Sungkono tadi, tetapi karena aku sedang membalas WA akhirnya kelewatan turun di sini. Jadi ada dua halte transit antara feeder Wirawiri dengan Trans Manggi. Yang pertama itu adalah di PNR Maijen Sungkono, yang kedua di Dharma Park ini. Terus ini itu kalau kita mau naik feedernya itu harus bayar lagi ya, karena kan beda antara Trans Manggi dengan feeder ini. Feeder ini itu kemarin sudah pernah aku naiki, tapi dari arah Delta Plaza muter-muter di sekitar mana Balai Kota, di sekitar Kayun, kemudian Urip Sumoharjo dan seterusnya. Nah, sekarang yang belum aku jelajahi itu adalah yang dari sini Dharma Park ini, lalu ke arah nanti ke Pakis ya, lalu ke Banyu Urip Wetan dan seterusnya. Kayun ya? Ya, benar ya? Ya. Ini 40. Karena nanti aku itu mau naik Surabaya Bus, jadi aku membayarnya dengan KUE. Oh iya, armadanya ini menggunakan armada Grand Max, tidak terlalu banyak ya. Tapi memang kalau tak lihat itu dari arah Maijen Sungkono ke arah sini ya, itu nggak terlalu banyak orang yang naik, paling 1-2 orang gitu tak lihat itu. Yang rame itu memang ke arah Benowo ya, itu mesti rame. Sama yang ke arah Ngagel tuh mesti kadang itu rame ya. Kalau yang ke arah sini, yang ke arah mana ini? Yang ke arah Embong Wungu, kemudian ke Balai Kota ini, itu nggak terlalu ramai. Jadi 1-2 orang paling yang naik. Mungkin karena rutenya pendek ya. Selain itu, di sini itu tidak, maksudnya masih bisa terjangkau oleh kendaraan pribadi seperti ojek online itu. Jadi nggak seperti yang di mana yang di Benowo itu kan jauh ya. Kalau ngojol kan ya lumayan. Nah, kalau ke situ masih bisa ngojol seperti dari mana? Dari arah sini, dari arah Dharma Park ini ke mana ke Kayu itu masih dekat menurut saya ya, nggak terlalu jauh. Jadi ini aku menjadi penumpang satu-satunya di feeder ini. Setelah dari Dharma Park tadi, itu kemudian feedernya berbelok arah ke sekitar Pakis Tirtosari, lalu ke Wonokitri. Di situ ada beberapa pemberhentian. Salah satunya adalah SMP Gema 45. Itu SMP-nya kelihatan ya, yang warnanya itu oranye. Di sini juga ada haltenya. Jadi feeder ini itu juga sebagai pengumpan bagi anak-anak sekolah yang mau naik Trans Manggi atau naik Surabaya Bus. Naik feedernya itu 2.500 kalau anak sekolah. Kemudian kalau Trans Manggi itu gratis. Jadi kan lumayan ya, kalau rumahnya itu jauh, bersekolah di sini itu bisa naik feeder kemudian lanjut Trans Manggi atau Surabaya Bus.
terus di ono andai sampai tak party iku langsung mrene aku. Ya sampe pancet nang kono ta sampe. Ada kejadian unik, jadi ada beberapa anak perempuan ya, para remaja itu mau menyetop feedernya ini tapi tidak di bus stopnya, tidak di tempatnya. Akhirnya sama kondekturnya itu diberi pengarahan kalau mau naik itu harus melalui pemberhentian bus stopnya. Jadi informasi seperti ini tuh sebenarnya masih banyak yang tidak tahu. Ya tak kandane. Kok tak kandane ngene iki. Mak harus di halte ya, nggak bisa kan di halte. Iya. Artinya iya sebelah sana itu. Nanti belakangnya aja, Mbak. Yang belakangnya aja ya. Belakangnya ada lagi. Katanya ini nyampe ke ITC nggak? Sampai ke ITC. Oh nggak sampai kalau itu sih. Di mana? Ini balai kota mbak. Kota. Ke sana itu sih. Oh, balai kotanya ya? Iya. Yang dekat Gentengnya itu ya? Iya. Oh, terus nanti kalau dari situ naik apa lagi? Kalau kamu ITC nanti mbaknya ini aja. Apa itu transfer Surabaya Pusat ya? Terus, Iya. Iya. Belakangnya aja ya ke bus stop ya. oke. Iya. Iya. Nah, itu tadi ya sedikit cuplikan kondekturnya itu memberi informasi kepada calon penumpang yang nggak jadi naik karena tidak naik di tempatnya. Jadi, informasi mengenai tata cara seperti ini, cara pembayaran, kemudian rute itu masih belum banyak yang paham. Akhirnya, kalau ada orang yang mau naik itu kadang itu antara ya dan tidak, naik enggak. Kalau mau naik itu gimana caranya? Kalau bisa naik, kan turunnya gimana? Bisa nggak oper dengan Transmanggi atau Surabaya Bus seperti itu? Untung saja kemarin itu pihak Dishub ya itu memberikan informasi mengenai tempat-tempat transit antara Surabaya Bus, Transmanggi dengan Wirawiri Surabaya. Jadi kita bisa melihat di mana sih kita bisa transit seperti itu. Tentunya karena kita itu punya smartphone ya, pasti kita bisa menggunakan Google Map. Nah, itu bisa kita minta bantuan Google Map, lihat saja di mana lokasinya. Pasti bisa ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan smartphone itu pasti bisa. Ini kita kalau nggak salah di daerah Wonokitri ya. Ini cukup unik tempatnya. Jadi seperti di Malang, jalannya naik turun ya, nggak seperti di Surabaya pada umumnya. Kan kalau di Surabaya kan datar ya. Ini naik turun, jadi ada turunan cukup tajam dan cukup macet di sini itu kadang-kadang. Kali ini tadi orang 5 orang ini. Setelah dari Pakis ya, daerah Pakis dan Wonokitri tadi, feedernya itu kemudian ke arah Jalan Prapanca, kemudian ke Jalan Era Kartini. Nanti muter-muter, pokoknya muter-muter sampai kembali ke Jalan Raya Darmo. Baliknya itu nanti bertemunya di sekitar Pandegiling ya, atau di halte Pandegiling atau di sekitar Karl JR. Saya nitanya di situ. Dulu kan pernah aku nginep ya semalam itu di penginapan Gois House di situ ya. Jadi lewat situ Jalan Hosokro Aminoto kalau nggak salah itu jebusnya yang ke jalan besar. Di situ nanti kita bisa oper ya Transmanggi sama Surabaya Bus. Tapi ini
kita belok lewat dulu jalan Diponegoro, tapi nggak lewat jalan Diponegoronya secara utuh ya. Kita hanya belok saja, belok arah ya. Karena di sini itu kalau nggak salah masih ada angkot yang jalan. Akhirnya di jalan ini belum ada feeder yang maksudnya bener-bener utuh melewati jalan ini. Nang kene iki kayak golek mangan itu sing angel Pak nang kene iki. Nang menawa ngono itu enak kriminalnya. Nah ini balik lagi ya. Jadi nggak lewat jalan Diponegoro secara umum, tapi cuma muter saja, lewat saja sebentar. Dari sini pokoknya nanti menuju ke arah Jalan Raya Darmo. Tapi kalian bisa juga turun di sini ya, di beberapa tempat di sekitar Jalan RA Kartini, kemudian di Jalan Dojokro Aminoto itu bisa. Ada beberapa tempat yang bisa kalian tuju seperti tadi ada Car JR, kemudian ada beberapa tempat makan, pokoknya kafe itu bisa juga kalian tuju dengan feeder ini. Kalau paling nggak setengah songo lah, wis takut balik mana? Setengah songo paling jam songo mudun si bensin. Jalan seperti macam semua ini. Nah, iki. Oh, ini jalan. Sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Darmo. Tampak itu ada bus Trans Semanggi yang dari arah Lidawetan. Jadi busnya Trans Semanggi kan lewat jalan besar, langsung lewat jalan besar. Kalau ini fiturnya muter-muter dulu, bedanya seperti itu. Tapi akhirnya nanti sama ya lewat sini. Dari halte Pandeglang, kemudian nanti ke halte Urip Sumoharjo, lalu ke halte Basra, kemudian ke Embongungu ya, Embongungu, lalu ke Kayun, lalu ke Balai Kota. Seperti itu ini rutenya ya. Tapi ini nanti aku batasi perjalanan ini hanya sampai di Kayun atau di sekitar Mount Castle. Coba ngapain beres? Ya tapi ijek-ijek kayak foto. Taman gak rame kan? Mana tuh jalan ke mana? Ini aku menguping sedikit ya pembicaraan antara sopir dan kondekturnya.
Ternyata ada kebijakan kalau nggak salah itu PNS di Surabaya wajib menggunakan feeder ini. Selain untuk kepentingan bersama ya, mungkin karena agar lebih tertarik ya, agar lebih banyak menarik masyarakat. Jadi PNS itu sebagai contoh menjadi penumpangnya feeder, tapi mungkin nggak terlalu jauh ya, cuma pendek-pendek. Karena kalau dari awal rumah mereka ada yang nggak tercover kan juga kasihan seperti itu. Pokoknya yang jelas usaha untuk menarik feeder ini perlu dilakukan oleh berbagai kalangan, gak hanya PNS saja, anak sekolah, karyawan, swasta, polisi, tentara itu kalau bisa yang menggunakan feeder ini, kalau masih memungkinkan ya seperti itu. Kayak iki ya, pembatas iki. Itu lulusan Wira ya. Ini kita belok arah ke Embong Wungu yang kemarin aku itu naik pertama kali ya. Di situ ada haltenya. Kalau nggak salah patokannya itu orang jualan siomay sama batagor. Cuma sayangnya ini ketika feeder yang aku naiki itu lewat jalan Embong Wungu, itu nggak jualan orangnya. Pokoknya intinya itu kalau ke sini itu dekat dengan persimpangan jalan di sini ya. Ada orang jualan di depan itu tapi masih nggak jualan. Ada seorang petugas parkir itu yang sangat sigap. Kalau ada feeder datang itu biasanya akan meminta para pemilik mobil yang di sini yang parkir itu harus memindahkannya. Jadi saya salut dengan tukang parkirnya mengutamakan feeder ini demi kepentingan bersama. Dari Embong Wungu ya, ini kemudian lanjut ke sekitar Taman Apsari, lalu ke Gubernur Suryo. Sama seperti yang rute kemarin pokoknya ya, dari Embong Wungu, Taman Apsari, kemudian ke Gubernur Suryo. Wish, apa ya? Jika tindak iku hari ini kok dilaporin nang iku. Oke. Tapi nek gak ngene gitu kan. Kayak kode. Oh ya, kalau kalian itu di sebuah halte, kalau mau naik feeder itu beri kode ya. Jadi lambaikan tangan kalau mau naik. Kalau nggak naik, silakan apa dada itu ya. 5 jari itu artinya kalian tidak naik. Biar sopirnya itu paham kalian itu mau naik atau tidak. Ya seperti dulu naik angkot itu ya. Kalau mau naik tunjuk jari apa? Kasih jari. Satu jari ya, jari telunjuk. Kalau enggak ya 5 jari itu di apa rentangkan biar tahu ada perbedaan apakah kita itu naik atau tidak. Karena kasihan kalau misalkan dikiranya itu nggak naik tapi ternyata naik terus dilaporkan kan kasihan sopirnya ya, jadi nggak tahu atau sebaliknya.
dikira itu naik tapi nggak naik, sudah tunggu lama, padahal feeder ini kan juga mengejar waktu seperti itu. Oke, ini sebenarnya aku mau turun di sekitar Kayun yang Pasar Bunga, tapi haltenya nggak kelihatan ya. Aku tahu haltenya tuh ada tapi nggak begitu kelihatan. Akhirnya sopirnya ini kelewatan satu halte, tapi nggak apa-apa, turunnya di halte Mountcastle, di seberangnya Mountcastle. Jadi kalau kalian itu mau turun di Kayun itu bilang di seberangnya yang jualan bunga itu ada kok ya, di sekitar situ ada halte yang berseberangan, yang arah ke utara sama arah ke selatan itu ada. Tapi kalau misalkan kalian itu kebablasan, itu juga nggak jauh ya, di Mountcastle jalan sedikit itu masih nutut, nggak terlalu jauh. Pokoknya sebelum turun, kalau di Kayun ada dua haltenya, Kayun 1 sama Kayun 2 ya. Kayun 1 itu yang dekatnya Mountcastle. Oke, ini sudah sampai di Mountcastle-nya. Jadi ini caranya untuk naik feeder Wirawiri Surabaya yang koridor 2 ya, dari Majen Sukono kemudian ke arah Kayun dan Jakarta. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.